Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk mata kuliah proses manufaktur satu. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan logam. Jadi, apa saja sih proses pembentukan logam, bagaimana gitu ya. Jadi di sini pertemuan kali ini kita akan memproses pembentukan logam. Nah, jadi pembentukan logam atau bisa juga disebut dengan metal forming itu adalah proses melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Nah, di sini pembentukan logam ini yaitu contohnya itu pengerolan, tempa, ekstrusi, penarikan kawat, penarikan dalam, dan lain-lainnya. Nah, proses pembentukan sendiri kalau forming itu adalah proses mengubah bentuk logam dengan suatu gaya pada arah tertentu tanpa menyisakan serpihan. Nah, jadi proses pembentukan ini tergantung pada sifat plastisitasnya, yaitu kemampuan untuk mengalir sebagai padatan tanpa merusak sifat-sifatnya. Proses pembentukan logam ini yaitu bisa dengan teknik pengecoran, teknik pembentukan, teknik pemesinan, teknik pengelasan, dan juga merupakan proses yang mengubah bentuk benda kerja. Proses pengerjaan panas digunakan pemanasan dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya deformasi plastik dalam pengerjaannya dan tidak untuk mencairkan logam benda kerja. Jadi di dalam proses pembentukan logam itu ada proses pengerjaan panas. Apa sih tujuan proses pembentukan logam? Yaitu yang pertama, untuk mengubah bentuk benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan. Jadi tadi kan logam itu bentuknya kan eh, bahan gitu ya, baru itu kita bentuk menjadi proses bentuk-bentuk yang diinginkan, menjadi part mesin, menjadi part benda kerja lainnya seperti itu. Lalu yang kedua tujuannya yaitu untuk memperbaiki sifat logam dengan jalan memperbaiki struktur mikronya. Nah, untuk memperbaiki struktur mikro ini, misalnya dengan menghomogenkan atau menghaluskan butir, lalu memecah dan mendistribusikan inklusi, menutup rongga cacat coran, dan juga serta memperkuat logam dengan mekanisme pengerasan regangan. Lalu proses-proses pembentukan logam itu diklasifikasikan dengan berbagai cara, yaitu proses yang dikarenakan berdasarkan daerah temperatur pengerjaan, berdasarkan jenis gaya pembentukan, berdasarkan bentuk benda kerjanya, dan juga berdasarkan tahapan produknya. Nah, jenis pembentukan logam itu ada banyak sekali, di antaranya rolling, extrusion, deforming, dan lain sebagainya. Itu ya. Ini jadi ada beberapa jenis pembentukan logam, beberapa cara untuk membentuk logam seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan pembentukan logam yaitu kelebihannya karena padatan maka tidak perlu perangkat pembawa cairan, tidak ada kompleksitas pemadatan. Dibanding dengan proses pemesinan, proses pembentukan menghasilkan scrap yang lebih sedikit. Scrap itu adalah eh, bahan sisa gitu ya, bahan dari sisa proses produksi itu. Seperti itu. Ibaratnya kayak waste atau sampah seperti itu. Kekurangannya yaitu gaya yang diperlukan tinggi, mesin dan perkakasnya mahal. Sebagai konsekuensi dari kedua hal tersebut, maka harus dalam produksi besar. Jadi untuk pembentukan logam ini tidak bisa kita hanya mau membentuk satu dua jenis saja. Jadi dia itu proses produksinya itu harus dalam jumlah yang besar. Karena tadi mesinnya itu mahal, baru prosesnya itu tidak bisa kalau kecil-kecil atau sedikit-sedikit. Lalu di dalam pembentukan logam itu ada yang dinamakan perlakuan panas atau heat treatment. Nah, jadi perlakuan panas ini merupakan suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisis logam tersebut. Nah, di sini baja dapat dikeraskan sehingga tahan aus dan kemampuan potong meningkat, atau baja dapat dilunakkan untuk memudahkan pemesinan lebih lanjut. Nah, melalui perlakuan panas yang tepat, tegangan dapat dihilangkan, besar butir diperbesar atau diperkecil, ketangguhan ditingkatkan, atau dapat dihasilkan suatu permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Heat treatment itu sendiri atau perlakuan panas adalah salah satu proses untuk mengubah struktur logam dengan jalan memanaskan spesimen pada elektrik tirens atau tungku pada
temperatur rekristalisasi selama periode waktu tertentu. Kemudian didinginkan pada mesin-mesin pendingin seperti udara, air galam, oli, dan solar yang masing-masing pendingin ini memiliki sifat kerapatan yang berbeda-beda. Perlakuan panas adalah proses kombinasi antara proses pemanasan atau pendinginan ya dari suatu logam atau paduannya dalam keadaan padat untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Nah, di sini untuk kecepatan pendinginan dan batas temperatur itu sangat menentukan dari hasil produknya itu. Secara umum, unsur-unsur paduan ditambahkan dalam baja dengan kadar tertentu, bertujuan untuk meningkatkan kekerasan, menaikkan keultan, meningkatkan ketangguhan, memperbaiki ketahanan korosi, dan juga memperbaiki mampu pemesinan. Lalu secara umum proses perlakuan panas itu dapat diklasifikasikan menjadi annealing, normalizing, hardening, dan juga tempering. Nah, kalau annealing itu adalah salah satu proses heat treatment yang dapat digunakan untuk mengurangi kekerasan, menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki ductility, dan juga menghaluskan ukuran butiran. Lalu macam-macam proses annealing itu ada 4, ada full annealing, recrystallization annealing, stress relief annealing, dan juga spheroidization. Keuntungan di dalam proses annealing ini yaitu menurunkan kekerasan, menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki sifat mekanik, memperbaiki mampu mesin dan mampu bentuk, menghilangkan terjadinya retak panas, menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur, memperhalus ukuran butir, dan juga menghilangkan tegangan dalam dan menyiapkan struktur baja untuk proses perlakuan panas. Annealing ini dibagi lagi ada full annealing tadi, rekristalisasi annealing, stress relief annealing, dan juga spheroidization. Full annealing ini untuk mengubah bentuk lapisan semenit di dalam perlit dan sementit pada batasan-batasan butiran dari baja karbon tinggi menjadi bentuk bola. Gitu. Lalu ada normalizing. Nah, normalizing ini yaitu di sini bisa menghilangkan tegangan dalam. Untuk baja-baja konstruksi, baja roll, material yang mengalami penempaan tidak mempunyai strukturan sama karena jumlah beban tidak sebanding dan karena pembentukan benda pada tahap-tahap pendinginan yang tidak merata. Tujuan dari proses normalizing ini adalah memperhalus butir, menyeragamkan kembali struktur yang tidak seragam, menghilangkan tegangan sisa, dan juga memperbaiki sifat mekanik dari baja. Lalu ada hardening. Hardening ini adalah proses pengerasan paduan logam, hard gitu ya, hard. Proses pengerasan paduan logam dengan menyebarkan partikel-partikel halus secara merata dengan proses penuaan yang sebelumnya telah mengalami proses pelarutan atau solution treatment dan juga pencelupan cepat atau quenching. Nah, hardening ini merubah struktur baja sedemikian rupa sehingga diperoleh struktur martensit yang keras. Jadi di proses hardening ini bisa dipanaskan sampai suhu tertentu antara 770 sampai 830 derajat Celcius, tergantung dari kadar karbon dari materialnya. Kemudian ditahan pada suhu tersebut beberapa saat kemudian didinginkan secara mendadak dengan mencelupkan tadi ke dalam media pendinginnya, bisa air, oli, ataupun media pendingin yang lain. Dengan pendinginan yang mendadak, tak ada waktu yang cukup bagi austenit untuk berubah menjadi perlit dan ferit atau perlit dan sementit. Pendinginan yang cepat mempunyai austenit berubah menjadi martensit. Pada proses hardening ini biasanya terjadi kesalahan-kesalahan. Contohnya, pemanasan terlalu cepat, yaitu menyebabkan benda itu pecah. Lalu suhunya terlalu rendah, yang menyebabkan belum terbentuknya austenit. Lalu suhu terlalu tinggi, menyebabkan butirannya menjadi kasar. Lalu penahanan suhu terlalu lama, butirannya juga menjadi kasar. Lalu penahanan suhu terlalu cepat, austenitnya belum merata, jadi penahanan suhunya tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu cepat. Pendinginan lambat itu tidak menghasilkan martensit dan juga pendinginan terlalu cepat, yaitu benda bisa pecah atau austenit pada suhu kamar. Lalu ada pengerasan permukaan, hardening gitu ya. Pengerasan permukaan ini
yaitu dapat memberikan kombinasi yang serasi antara permukaan yang tahan pakai dan poros yang ulet. Pengerasan permukaan menghasilkan lapisan permukaan yang keras pada baja yang dianggap lunak dan ulet. Jadi baja yang lunak dan ulet itu dilakukan pengerasan permukaan. Pengerasan permukaan itu dibagi menjadi tiga. Ada carburizing atau penambahan karbon, ada flame hardening, dan juga ada nitriding atau penambatan nitrogen. Proses carburizing itu didasarkan atas kemampuan baja untuk menyerap karbon pada temperatur antara 900 sampai 950 derajat Celcius. Carburizing adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan permukaan keras pada baja yang berkadar karbon rendah atau kurang dari 0,3%. Dengan proses ini didapat lapisan baja dengan kadar karbon 0,3 sampai 1% dengan tebal antara 0,1 sampai 2,5 mikrometer, tergantung lamanya pemanasan. Lalu ada flame hardening. Flame hardening ini adalah proses yang sangat cepat untuk menghasilkan permukaan yang keras dari baja yang kandungan karbonnya lebih dari 0,4%. Permukaan baja dipanaskan dengan cepat hingga suhu kritisnya dengan perantaran semburan api, flame atau dengan induction coil frekuensi tinggi. Kemudian segera di-quenching untuk mendapatkan struktur martensit. Setelah quenching, perambatan panas dari inti ke permukaan baja sudah cukup untuk tempering lapisan permukaannya. Lalu ada nitriding. Nah, di sini baja yang di nitriding ini adalah baja paduan rendah yang mengandung kromium dan molybdenum, kadang-kadang disertai kandungan nikel dan vanadium. Beberapa baja nitriding mengandung kira-kira 1% aluminium. Baja tersebut dipanaskan pada suhu 500 derajat Celcius selama 40 hingga 90 jam dalam kotak gas yang diisi sirkulasi gas amonia. Permukaan baja akan menjadi sangat keras karena terbentuknya nitrida, sedangkan inti bahan tetap tidak terpengaruh. Selanjutnya ada tempering. Tempering ini adalah memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan untuk menghilangkan tegangan dalam dan mengurangi kekerasan. Yaitu proses tempering ini dipanaskan dengan suhu kisar 150 sampai 650 derajat Celcius dan didinginkan secara perlahan-lahan tergantung sifat akhir baja tersebut. Tempering ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada tempering pada suhu rendah, yaitu suhunya antara 150 sampai 300 derajat Celcius. Tujuannya untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuhan dari baja. Lalu proses ini digunakan untuk alat-alat kerja yang tak mengalami beban yang berat, seperti alat potong, mata bor yang dipakai untuk kaca, dan lain sebagainya. Lalu ada tempering pada suhu menengah, 300 sampai 500 derajat Celcius. Tujuannya untuk menambah keuletan dan kekerasannya menjadi sedikit berkurang. Proses ini digunakan pada alat-alat kerja yang mengalami beban berat seperti palu, pahat, dan juga pegas-pegas. Selanjutnya, tempering pada suhu tinggi, 500 sampai 680 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasan menjadi agak rendah. Proses ini digunakan pada roda gigi, poros, batang penggerak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada uji kekerasan. Nah, proses pengujian logam ini adalah proses pemeriksaan bahan-bahan untuk diketahui sifat dan karakteristik sifat mekaniknya. Seperti itu ya, sifat mekanik ini misalnya sifat fisik, bentuk struktur, dan komposisi unsur yang terdapat di dalamnya. Proses pengujian kekerasan ini ada tiga, bisa menggunakan destructive test atau DT, yaitu proses pengujian logam yang dapat menimbulkan kerusakan logam yang diuji. Ada juga NDT atau non-destructive test, yaitu proses pengujian logam yang tidak dapat menimbulkan kerusakan logam atau benda yang diuji. Dan yang ketiga ada metalografi, yaitu proses pemeriksaan logam tentang komposisi kimianya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, dan bentuk strukturnya. Proses pengujian kekerasan ini dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Dengan kata lain, ketika gaya tertentu diberikan pada suatu benda uji yang mendapat pengaruh pembebanan, benda uji akan mengalami deformasi. Pengujian kekerasan bahan logam itu bertujuan untuk mengetahui angka kekerasan.
Nah, dengan kata lain, pengujian kekerasan ini bukan untuk melihat apakah bahan itu keras atau tidak. Jadi bukan untuk melihat bukan untuk melihat apakah bahan logam ini keras atau tidak, melainkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekerasan logam tersebut. Tingkat kekerasan logam itu didasarkan pada standar satuan yang baku. Jadi ada standar di dalam dunia teknik itu ada standar satuan kekerasan. Ada berdasarkan Brinell, Rockwell, Vickers, dan juga micro hardness. Itu berdasarkan pengujian kekerasannya. Metode pengujiannya ada Brinell, Rockwell, Vickers, dan juga micro hardness. Nah, ini adalah contoh metode-metode untuk menguji kekerasan. Ada Brinell, Rockwell, Vickers, dan Knupp hardness. Itu. Nah, kalau uji kekerasan Brinell ini yaitu ditemukan oleh J.A. Brinell pada tahun 1900. Ini merupakan uji kekerasan pertama kali yang digunakan serta disusun pembakuannya. Uji kekerasan ini berupa pembentukan lekukan pada permukaan logam memakai bola baja yang dikeraskan dan ditekan dengan beban tertentu. Beban diterapkan selama waktu tertentu, biasanya 30 detik, dan diameter lekukan diukur dengan mikroskop setelah beban tersebut dihilangkan. Permukaan yang akan dibuat lekukan harus relatif halus, rata, dan bersih dari debu atau kerak. Selanjutnya ada uji kekerasan Vickers. Nah, kalau Vickers ini menggunakan identor piramida intan yang pada dasarnya berbentuk bujur sangkar ini, piramid indentor. Seperti itu, besar sudut antara permukaan-permukaan piramida yang saling berhadapan adalah 136 derajat. Nilai ini dipilih karena mendekati sebagian besar nilai perbandingan yang diinginkan antara diameter lekukan dan diameter bola penumpuk pada uji kekerasan Brinell. Hal-hal yang menghalangi keuntungan pemakaian metode Vickers ini, yang pertama, uji ini tidak dapat digunakan untuk pengujian rutin karena pengujian ini sangat lamban. Jadi pengujiannya itu lambat. Memerlukan persiapan permukaan benda uji yang hati-hati dan terdapat pengaruh kesalahan manusia yang besar pada penentuan panjang diagonal. Nah, uji kekerasan Rockwell ini mirip dengan pengujian Brinell, yakni angka kekerasan yang diperoleh merupakan fungsi derajat indentasi. Itu. Ini adalah metode-metode untuk uji kekerasan. Nah, demikian untuk materi yang kali ini, untuk materi pembentukan logam. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi pengecoran logam seperti itu di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.